Bahkan suara ngaji, suara orang membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan, karena di situ getaran-getaran bisa merangsang saraf-saraf untuk di situ akan menghidupkan saya yang sudah mati, atau saya yang sakit itu di situ menjadi sehat kembali dengan dibacakan itu dipakai oleh orang fisiater di Amerika untuk pengobatan, bahkan seperti itu. Nah, itu ada juga contoh menarik teman saya sekarang orangnya sudah mu'alaf juga, itu seorang Chinese, itu anaknya itu sampai umur 10 itu ceda, nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara, bapaknya Kristen, akhirnya dia diikutkan untuk belajar Iqra itu, akhirnya sembuh dia. sembuh akhirnya balik sampai orang tuanya menjadi luar biasa. Ya. Itu kebetulan yang ngajar teman saya. Bahkan akhir-akhir ini di Jerman itu yang katanya dulunya nggak ada, bahkan suara adzan aja nggak ada, istilahnya jarang terdengar. Nah sekarang itu berbondong-bondong, Pak. Ini betul. Fenomena sekarang ini termasuk di pandemi, justru banyak orang itu dapat hidayah pada saat pandemi sekarang. Itu gimana? Iya, saya kira memang seperti itu. Jadi ketika orang itu menghadapi masalah atau pandemi, itu orang kan kecenderungan kan stres, kecenderungan orang kan serba takut meninggal dan sebagainya. Kemudian mereka juga berupaya bagaimana supaya bisa terhindar ini, dan Islam sendiri itu konsisten bahwa kalau sekarang itu apa-apa masuk tempat tertentu harus cuci tangan dan sebagainya. Nah, Islam sudah mengajarkan untuk wudhu 5 kali. Kalau itu dilakukan terus, insya Allah kita nggak akan bakal masuk, apalagi sampai telinga, sampai hidung, sampai muka dibasuh. Itu kan sudah konsisten dengan penangkalan dari COVID itu sendiri. Maka dari COVID sendiri, dan juga mereka juga melihat dengan berpuasa itu ternyata orang malah menjadi sehat. Bahkan kalau membaca buku tentang keajaiban Quran itu, bahkan suara ngaji, suara orang membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan, karena di situ getaran-getaran bisa merangsang saraf-saraf untuk di situ akan menghidupkan saya yang sudah mati, atau saya yang sakit itu di situ menjadi sehat kembali dengan dibacakan itu dipakai oleh orang fisiater di Amerika untuk pengobatan, bahkan seperti itu. Nah, itu ada juga contoh menarik teman saya sekarang orangnya sudah mu'alaf juga, itu seorang Chinese, itu anaknya itu sampai umur 10 itu ceda, nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara, bapaknya Kristen, akhirnya dia diikutkan untuk belajar Iqra itu, akhirnya sembuh dia. Sembuh akhirnya balik sampai orang tuanya menjadi luar biasa. Itu kebetulan yang ngajar teman saya itu, dia jadi diikutkan Iqra, pada agamanya dia itu agama Kristen saat itu. Intinya bapaknya itu ingin anaknya biar bisa ngomong. Ternyata alhamdulillah itu jadi malah sembuh. Itu orang Solo, Pak? Iya, kan terus dari Mataram situ, namanya Pak Waseso. Iya, yang punya Mataram itu. Bisa gitu ya. Jadi selagi orang itu terdesak, memang gitu, itu memang mencari upaya. Orang ini kan termasuk orang itu menderita, apalagi waktu COVID masih ganas-ganasnya itu kan orang hampir semua kan kena. Nah, itu otomatis kalau mereka tuh otomatis juga banyak juga ya yang kena atau meninggal. Otomatis kalau orang dihadapi ketakutan apalagi sampai meninggal, mereka kan berupaya untuk mencari yang lebih mencari penyembuh atau mencari penangkal obat, yang di situ obat dari segala obat, yaitu mereka tuh mencari Tuhan yang benar itu kayak apa. Itu akhirnya yaitu banyak orang-orang masuk Islam kayak gitu. Bahkan sampai ada yang tertarik Islam gara-gara ini, kok pandemi kok seperti yang diajarkan dalam Islam. Orang lihat, dulu melihat orang bercadar itu ngeri. Betul. Ternyata sekarang bercadar semua kan, Pak? Bahkan sebelumnya itu ada larangan orang pakai cadar, ya kan. Terus basuh tangan, orang Islam ternyata sudah duluan. Orang melihat kayak ajaran Islam sekarang. Basuh ya kan, Pak. Terus betul. Kalau bukan muhrimnya jaga jarak. Dia sekarang jaga jarak juga. Konsisten ya, benar. Konsisten dengan ajaran Islam. Masya Allah, ternyata betul. Banyak orang yang dapat hidayah melalui pandemi. Jadi pandemi ini ya kayak macam apa ya bisa
bisa ujian, bisa juga hidayah Allah lah. Hidayah Allah untuk iya, untuk mengislamkan orang. Masya Allah. Terus orang tadi yang hidayah itu akhirnya masuk Islam juga? Iya, masuk Islam. Orang tuanya juga masuk Islam. Itu dulu pernah kita undang juga, datang itu Pak Wasiso waktu kita awal-awal itu datang. Kayaknya perlu saya ini. Iya. Luar biasa nih, bagus sekali nih. Iya, jadi kayak macam ajaib. Saya yang nyeritakan bukan bapaknya, tapi yang nyeritakan yang ngajar itu Ustadz Tarno. Itu juga gitu. Itu anak Pak Wasiso itu diikutkan Iqra, akhirnya malah sembuh, jadi dia sekarang sudah bisa bicara. Tadinya susah bicara. Itu berdekat banyaknya. Nah, sekarang Pak, mungkin apa sih cita-cita Bapak ke depan? Baik cita-cita harapan lah, cita-cita Bapak sendiri atau cita-cita untuk umat, seperti apa? Ya saya memang cita-citanya itu dalam kerangka kecil saya dan keluarga saya, dan itu merupakan doa saya setiap saya itu kalau berdoa itu saya bagi. Ada doa yang tahajud, kemudian doa yang tahajud itu mesti saya dahulu dengan zikir panjang. Jadi saya itu kalau berdoa itu mesti saya dahulu setelah tahajud itu saya membaca astagfirullah itu 1000 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 3 kali. Kemudian saya membaca subhanallah, alhamdulillah, la haula wala akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ma'ala wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim, Allahumma ighfir. Itu juga 3 kali. Setelah itu membaca hamdalah 100. Setelah membaca hamdalah saya membaca sholawat itu 1000 kali, baru saya berdoa. Itu kalau tahajud. Kemudian saya kemudian waktu-waktu yang ijabah juga itu antara adzan dan iqamah. Jadi saya itu doa saya antara adzan dan iqamah subuh itu saya satu doa saya itu supaya saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak itu dilindungi dari segala macam penyakit yang kronis, penyakit yang ganas, penyakit yang parah, kemudian penyakit yang susah penyembuhannya, mahal penyembuhannya. Pertama, saya berdoa. Yang kedua itu minta diberikan rezeki yang melimpah, tidak hanya untuk saya dan anak saya, tapi ada kata-kata tambahan, berikanlah rezeki kami yang melimpah dengan amalan-amalan yang deras dan istiqomah. Itu doa saya. Jadi yang deras dan istiqomah. Nah, dan setelah itu saya minta untuk doa yang berikutnya, saya minta untuk saya, anak-anak saya, keluarga saya, orang tua saya itu dimasukkan di dalam surga Firdausnya. Kemudian yang ketiga, saya itu minta berdoa untuk dilindungi dari hal-hal ataupun kasus yang menjadikan pencemaran nama baik kami, nama baik keluarga itu. Kemudian keempat, saya berdoa untuk usaha saya. Jadi atas harta, atas bisnis yang Paduka titipkan kepada kami, lindungilah dari bisnis yang merugi. Yang kedua, lindungilah dari kejahatan, baik kejahatan para pengelola dan kejahatan orang luar. Dan yang ketiga, lindungi dari rencana yang tidak terrealisir untuk umroh itu. Terus lindungi dari pelayanan yang tidak memuaskan. Itu doa saya. Nah, kemudian dari itu semua itu saya simpulkan bahwa kemudian doa saya juga gitu. Jadi usaha bisnis saya itu supaya nanti bisa memberikan barokah, memberikan kemanfaatan bagi stakeholder. Stakeholder itu orang yang terkait. Orang yang terkait itu mitra-mitra, orang yang bekerja di situ, orang yang berhubungan dengan kami itu kami doakan. Jadi kami berdoa untuk diri kami sama istri, kemudian keluarga kami, kemudian karyawan, tenaga kami, dan orang-orang yang terkait dengan komunikasi dengan kami. Itu doa saya. Kemudian terakhir doa saya untuk pondok saya, pondok pesantren saya itu saya doakan. Sebenarnya doa saya itu mohon diberikan kekuatan untuk meneruskan pembangunan termasuk operasional. Berikanlah kemampuan kami untuk melanjutkan pondok itu. Kemudian saya berdoa juga, jadikanlah ya Allah pondok pesantren itu nanti akan hidup sampai hari kiamat. Doa saya itu. Amin, Masya Allah. Itu. Luar biasa banget. Jadi sekarang pondok pesantrennya santrinya ada berapa sekarang? Santrinya ini kan baru pertama memang. Jadi kalau TK itu sudah 3 tahun. TK itu ada 2 kelas. Kalau yang Mahat Ali ini baru tahun pertama. Jadi arti periode pertama, dan kita putuskan untuk nanti menerima santri baru itu setelah mereka lulus 2 tahun. Berarti nanti Agustus ini baru menerima. Itu kita memang menerima 20 itu mondok di situ. Itu alhamdulillah. Jadi yang ada di sana itu kebanyakan dari luar Jawa, dari Pontianak, dari Ambon, dari Aceh, dari Madura, dari Lombok, dari mana-mana itu banyak dari luar Jawa. Mereka nginep di situ, dan
pondok kita itu memang pondok bersubsidi ya, jadi artinya sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan kalau nggak mampu ya kita gratiskan. Maka saya berdoa supaya saya diberikan kekuatan untuk menghidupkan itu, karena biaya operasionalnya itu kami untuk pondok saja itu kita minimal tiap bulan itu subsidi 13 juta tiap bulan gitu. Itu jadi itu doa saya, maka mudah-mudahan itu nanti juga gitu, karena itu kami rintis yang pertama itu ada kaitannya. Saya itu diberikan warisan bapak saya ya berupa itu, kemudian warisan itu saya dirikan untuk TK yang sekarang untuk pondok itu dari bapak saya. Kemudian saya beli sebelahnya, totalnya sekarang sudah kira-kira 1 hektar itu yang di sana, itu saya beli sebelahnya, saya beli semua. Kemudian juga gitu pondok itu alhamdulillah itu nanti insya Allah juga mengalir ke istri saya almarhum, jadi saya itu yang merintis. Saya merintis insya Allah amalan-amalannya melalui pondok, melalui Mu'alam Center, termasuk kajian itu kemarin waktu pensyaratan itu kan orang-orang kajian, sebelumnya ada kajian Rodotul Ilmu itu juga dari Bu Erni itu yang merintis pertama kali. Nah alhamdulillah dengan pengajian itu istri saya kebetulan ya ikut ngaji sini, sehingga itu lestari, dalam arti bisa terlanjut. Maka ustadznya itu bilang saya itu ibarat kalau nahkoda itu mindah koplingnya dari 3 ke 4, artinya karena dari Bu Eni ke istri saya gitu, itu bukan orang yang berbeda gitu loh gitu. Betul. Aku mindah. Masya Allah. Gitu. Itu pesantrennya di mana Pak? Kalau di Sukarjo, di Bedingin Sukarjo, di Bedingin Sukarjo. Jadi ke Seritak itu kira-kira 1 kilometer. Nanti kanan jalan ada tulisannya besar selamat datang di Pondok Pesantren Harisma Haromain gitu. Ada tulisannya kanan jalan. Pesantren Harisma Haromain sama dengan biru umroh kita. Masya Allah. Jadi barangkali pemirsa pengen apa? Iya. Mondok gitu kan? Iya. Bisa. Jadi di dan sekitar Seritak itu ya, iya, 1 kilo dari situ. Dan kami ini Mas, kami itu punya pola pikir itu kalau untuk Islam itu harus kita istimewakan. Artinya gini, saya itu melihat kalau misalnya saya mengajar, saya ngisi untuk BIMTEK atau apa itu saya 1 jam bisa 2 juta, tapi untuk orang-orang untuk khotib-khotib hanya 100-200, itu kan kasihan. Maka kebetulan saya kan juga pengurus di PK Muhammadiyah Solo, itu pernah saya usulkan buat dikasih yang ngisi itu 500, saya usulkan. Maka sama Mas, jadi di pondok pesantren kita itu sekarang itu walaupun muridnya hanya segitu, itu daya listriknya berapa Mas? 336.000 loh Mas, buat Mas, besar. Jadi kabelnya itu 1 jempolan. Itu untuk apa? Itu airnya RO. Banyak RO, jadi mandi, kualitas mandi dengan minum itu sama di tempat saya. Bagus, karena itu saya memang ingin ingin mereka itu ya jangan terus justru gratis diberikan kita, enggak, justru itu. Maka kalau Mas melihat di sana itu bangunan yang kami bangun bukan bangunan yang istilahnya yang ecek-ecek, itu bukan. Kami memang tujuan seperti itu, tujuannya kita harus memberikan orang Islam itu juga yang terbaik, jangan malah diberikan sisa-sisa atau diberikan yang bahasanya sak kecekle itu, saya gitu. Maka juga gitu, insya Allah kami itu mesti gitu kalau ngundang pengajian atau apa, ustadz itu nggak boleh, apalagi ustadz ngisi diberi 100, 200 itu jangan. Saya gitu, itu karena itu kita dapat 2, uang kita nggak hilang untuk mereka. Itu insya Allah kita akan berlipat-lipat. Dan dari pengalaman saya justru rezeki itu mengalir itu dari amalan kita. Maka Ustadz Yusuf Mansur itu mengatakan kayaknya rezeki itu dari infak, dari sedekah. Itu betul, dan itu di Quran kan juga sudah dikemukakan bahwa kalau kita tuh menanam, ibarat amalan itu menanam biji, satu biji itu akan muncul 7 ranting, tiap ranting ada 100, itu 700 berarti setiap dilipatkan. 700 itu tidak ada kata-kata di akhirat, nggak ada Mas itu. Itu tidak ada kata. Jadi insya Allah itu dunia dan di akhirat, dan banyak yang sudah membuktikan orang yang banyak beramal itu justru mereka sukses. Nggak ada orang banyak beramal malah miskin, nggak ada, pasti malah akan menjadi kaya itu. Gitu. Betul, Masya Allah. Jadi sekarang pondok pesantrennya ada berapa?
itu ya nyasana. Jadi dulu itu pondok pesantren saya itu dulu dari Gria Tahfidz termasuk sini Budadak. Ya, Saya di Kartosuro itu ada Gria Tahfidz, kemudian juga di sini, kemudian Kartosuro kita jual, kita jadikan satu dengan di Sukarjo menjadi sekarang Mahat Ali itu. Gitu. Jadi bermula itu. Jadi dari itu juga Bu Erni yang merintis itu. Alhamdulillah ya. Bu Erni itu ya itu kan. Apalagi maka putri-putri itu pertama. Saya sedikit sih dapat cerita dari pengurus-pengurusnya cerita Bu Erni ini luar biasa. Iya. Ketua Mualaf Center Solo yang menggerakkan semua aktivitas. Masya Allah ya. Saya seperti apa ya? Seperti terlambat saya datang ya. Enggak ngelihat sosok beliau. Iya betul. Iya, Masya Allah. Tapi saya bisa berdoa lah mudah-mudahan beliau dapat surganya Allah lah. Amin amin ya. Memang jadi kalau kita melihat Bu Erni itu ya memang banyak yang mengatakan Bu Erni itu seperti malaikat diturunkan di bumi. Masya Allah. Jadi sebelum meninggal itu Bu Erni itu kira-kira 2 tahun sebelum meninggal itu habis sholat pasti ngaji. Apalagi pandemi itu. Kemudian kalau maghrib itu mesti zikir petang. Kemudian habis maghrib ngaji, mau isya ngaji, habis isya ngaji, mau tidur mesti ngaji Bu Erni itu. Setelah itu jam 1 pasti ngaji, terus dilanjutkan tahajud. Jadi Bu Erni itu tidurnya hanya berapa jam. Terus pada itu habis subuh kan berikan baca Quran lagi, baca Amar Surat, kemudian sholat duha. Bu Erni luar biasa. Gitu. Terus Bu Erni sampai belajar untuk online untuk belajar bahasa Arab itu sampai itu ngapal. Dan Bu Erni itu kalau sholat bacanya ngaji coba bacanya keras, tidak dibatin. Jadi saya itu 2 tahun itu dalam hati saya apa Bu Erni umurnya pendek ya kok orang kelihatannya mempersiapkan di akhirat betul-betul gitu. Saya gitu, betul. Itu saya ceritakan setelah setelah Bu Erni meninggal itu baru saya cerita. Saya punya wirasat gitu, Bu Erni kelihatannya kok dan kalau pergi dengan saya kemana mesti pengen nyari tanah itu untuk pondok. Itu akhirnya saya ndakkan itu dulu saja yang Sukarjo itu saja dikembangkan, setelah nanti bagus baru kita yang lain. Itu gitu sudah 4 tempat ada itu mencari ini tempat untuk pengembangan. Jadi pikiran untuk pondok terus sana gitu itu Bu Erni. Insyaallah ya. Gitu. Baik Pak, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa sih pesan Bapak untuk para mualaf atau muslim yang sejak lahir, atau mungkin orang yang mau masuk Islam tapi ragu karena memang mungkin banyak tantangan terutama dari keluarga, terus mereka bingung pengen memutuskan masuk Islam sebenarnya hatinya, tapi karena mungkin banyak pertimbangan mungkin dari unsur keluarga, itu pesannya seperti apa Pak? Ya untuk yang terakhir dulu ya. Jadi terakhir orang yang biasanya nanti mau masuk Islam kemudian takut dengan keluarganya dan sebagainya, itu memang itu masalah tersendiri, tetapi otomatis bagaimana menguatkan mereka supaya mereka itu tidak ada rasa ketakutan. Toh nanti kita itu di dunia tidak dengan orang-orang yang menghalangi kita. Toh kita nanti kan hanya ya hidup ini kan seperti mampir ngombe, sehingga nanti justru yang kita takuti adalah kalau kita tuh hidup yang selama-lamanya itu nanti kita tidak bahagia. Maka dari itu pesan saya untuk orang-orang yang kayak gitu ya bergaul dengan orang-orang yang muslim, yang akhlaknya bagus, yang mereka konsisten untuk membaca Quran, apalagi sholatnya dan sunatnya yang sebagainya. Kalau mereka berkumpul dengan orang itu, insya Allah nanti mereka itu tidak dalam arti walaupun ada masalah besar, tapi mereka mempunyai tekad yang kuat ya, untuk menjadi tekad yang kuat agar agar nanti begitu masuk Islam, jika halangan-halangan itu tetap berlanjut, mereka sudah mempersiapkan sedini mungkin. Nah maka dari itu kami juga gitu, pesan kami untuk para pengelola mu'alaf itu ya bagaimana kita bisa menyantuni, membimbing mereka sehingga begitu masuk Islam itu lama-kelamaan mereka kalau ibarat tumbuhan itu menjadi hijau, menjadi semakin subur. Ya caranya apa ya? Caranya otomatis ada kegiatan-kegiatan, belajar Quran, tapi utamanya justru meningkatkan untuk
untuk akidah mereka. Kalau akidahnya kuat, insya Allah nanti tidak dalam baru setelah akidah kuat, baru nanti untuk yang lain-lainnya, untuk nanti ya belajar Quran, kemudian untuk bagaimana yang lainnya lah. Pokoknya yang penting saya kira akidah, karena kalau sudah akidah kena itu saya kira nanti mereka itu tidak akan, bahasanya nggak akan kenggoh, tidak akan terpengaruh oleh hal yang lain. Kemudian untuk pengelola yang lain kami juga gitu, kami sebenarnya ingin pengelola mu'alaf itu nanti ada orang lain lagi tambahan mereka yang dengan ekonomi yang lumayan, sehingga kami cita-cita kami untuk nanti kita membentuk tabungan itu nanti ada teman-temannya dan itu nanti cepat berkembang. Dan dengan demikian misalnya kita menolong teman-teman, karena prakteknya itu seperti kemarin yang Mas Raja itu banyak akhirnya mengalir kalau kita berdayakan semacam itu. Dan ini kalau misalnya kita mulanya itu nanti sudah ditopang oleh orang yang ekonomi kuat, modal awalnya itu sudah lumayan gitu Mas, sehingga nanti insya Allah nanti bisa menghidupi itu. Nah kemudian yang ketiga untuk orang yang sudah Islam, yang sudah lama itu ya, namanya Islam itu ya kami berharap itu ngaji itu ya tiap hari. Betul. Tiap hari minimal subuh, syukur subuh, setelah subuh kemudian maghrib. Insya Allah dengan itu kita akan terjaga. Dan itu orang pengalaman saya, begitu saya itu waktu sering pekerjaan itu malah tertunda-tunda, terbengkelai karena justru tidak baca Quran. Tapi setelah baca Quran itu kita malah waktu itu kita pres betul, saya habis ini malah itu ketat, malah justru itu. Dan juga gitu saya mengamati itu, kita membaca Quran itu mengurangi masalah. Betul. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu hampir tidak ada. Betul. Tapi nek kurang itu terkadang ada masalah. Jadi saya kira utamanya itu membaca Quran itu ya rutin terus. Maka orang yang insya Allah nanti, dan itu nanti akan menjadi penerang waktu kita dikubur, dan pada waktu kita itu nanti ditanya oleh Allah itu nanti malaikat yang akan Quran itu sendiri yang akan menjadi teman kita, yang menjadi kita. Jadi saya kira Muslim itu gitu, harus itu terus ngajinya harus ajak syukur, tahajud dan sebagainya. Ya. Tapi minimal itu ngaji gitu. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, buat pemirsa yang nanti mendengarkan. Jadi sebagai ibroh, pelajaran buat pribadi kita lah, supaya semakin kuat, tangguh dan punya kepribadian dan akhlak yang baik. Ya, baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa sahabat Mu'alaf TV, demikianlah perbincangan kami. Semoga dari perbincangan tadi dapat kita ambil pelajarannya, dan Masya Allah banyak nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang harus kita petik, karena apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita ini semuanya hampir daging semuanya, Masya Allah. Luar biasa. Semoga beliau sukses dunia akhirat. Amin. Demikian, apabila kami ada salah-salahnya, itu memang semata-mata datangnya dari kami sendiri sebagai manusia biasa, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bang. Ya, alhamdulillah. Insyaallah.